yang beradaptasi. Jadi intinya Bang, ya itu sesuai dengan aslinya Bang, ya. Seperti kalau misalkan kita membaca kepada Alkitab yang berbahasa Ibrani, ya di situ ditaruhnya ke situ. Tetapi di bahasa Indonesia itu, ya penerjemahannya itu bukan dirubah-rubah terjemahan atau gimana, enggak. Kosakata itu diupdate dengan bahasa yang disesuaikan bahasa masa kininya dengan artinya. Tapi inti dari maksudnya sendiri tidak berubah gitu. Jadi Abang tolong kalau menjelaskan, tolong jangan langsung yang kalian udah dirubah-rubah. Kan kita kan nggak mau begitu. Silakan aja menjelaskan, tetapi jangan membawa ke situ yang namanya gini loh. Kosakata itu adalah mengupdate adaptasi ya sesuai dengan pengertian bahasa di saat ini gitu. Terima kasih Bang. Oke, baik, terima kasih. Makanya kan tadi ya Bang Ramtai Perak itu sedang membahas tentang komparasi bahasanya apa? Terjemahan versi terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia di Bibelnya versi terjemahan Sirah Nabawiyah versi bahasa Indonesia. Kan itu yang tadi dikomparasikan. Makanya saya bilang kalau membahas terjemahan maka kita sama-sama tahu terjemahan Bible ya versi bahasa Indonesia pun itu kan bergeser-geser dari dulu, dari tahun-tahun awal gitu. Mau tanya bergeser itu artinya maksudnya apa Bang? Bukan, jangan menggiring begitu bro. Saya sudah dijelaskan, saya dan Bu Fortuna, perkembangan bahasa itu yang membuat kita kan tidak menggunakan dulu. Kalau dulu itu nak di doe-loe atau IDJADEI. Jadi itu perkembangan itu karena menyesuaikan perkembangan bahasa Indonesia. Tetapi dalam teks asli makna pengertian arti dari kata itu tetap menggunakan arti yang sama. Yang sekarang kata pater itu kalian robah, kalian hilangkan kata itu Bapa karena kalian menolak Allah adalah Bapa. Dan sumbernya mengaku Yohanes yang mengatakan, memang sumbernya mengaku itu dari Injil Yohanes. Tapi kenapa ketika masuk di dalam literatur Islam, Sirah Nabawiyah, kalian robah-robah itu. Jadi intinya kenapa pembicaraan tadi dari awal, karena beda cerita-cerita di Islam dan cerita yang asli. Karena Islam merubah-rubah itu bro. Saya sudah kasih contoh satu narasi, misalnya Hamasiyah itu. Coba apa arti Al-Masih di dalam Islam? Kalian robah juga, maknanya kalian robah. Banyak sekali yang kalian robah, bro. Sudah poinnya, udah. Jadi kalau terjadi perbedaan, dengar. Jadi kalau terjadi perbedaan itu dengar dulu Kingpin. Benar, Anda seolah-olah menunjukkan saya seolah-olah panik atau apa. Kalian seolah-olah tenang, padahal kalian yang sudah kepanasan. Di sini bukan cuma kamu, bro. 170 orang mendengar, bro. Jadi mereka harus mendengar kebenaran ini. Iya, karena kamu potong terus. Kalian sengaja di dalam diskusi membuat orang panas supaya seolah-olah terlihat Kristen itu. Saya dari awal baru setengah narasi saya kalian potong, padahal cuma berapa ayat, nggak lebih dari 10 ayat. Iya, makanya dengar dulu kesimpulannya. Kalian ikut masuk kepada kesimpulan, dengar dulu. Kesimpulannya kalian mengambil cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya, lalu kalian yang merubah-rubah itu, dan perbedaan itu yang kita bahas ini. Kenapa berbeda? Karena yang merubah itu kalian. Saya sudah bawa bukti, mungkin kalian bantah dari literatur Islam dan literatur Kristen, di mana literatur Islam sendiri, penulis sendiri berkata, iya, dengar dulu Kingpin. Kamu bisa diam dulu sebentar enggak? Saya ambil kesimpulan ini. Jadi saya membawakan, kamu ini seperti Muhammad, nah tahu apa-apa ngomong terus. Tuh kan, ini yang. Jadi dengar dulu Kingpin. Orang lagi pada diam, makanya kamu diam. Makanya Alif tegur teman kamu diam dulu. Saya sudah sampai kesimpulan. Kalian muter-muter seperti gasing. Saya sudah sampai kepada kesimpulan tentang bicarakan sudah sejak saya nonton ini, bahwa ada perbedaan antara cerita Islam dengan cerita Kristen, dan saya membawakan dua literatur, di mana literatur yang terakhir menyatakan bahwa dia mengutip dari literatur, bahkan sangat jelas diceritakan dari Rasul Yohanes, sangat jelas diceritakan berita tentang Isa, dan saksi waktu itu jelas diceritakan oleh Islam. Tapi Islam merubah cerita itu karena apa? Untuk menaikkan Muhammad, yang untuk
untuk menaikkan Muhammad, untuk membenarkan Muhammad dijanjikan di dalam kitab Injil, dan menghilangkan kata pater, kata bapa di situ, karena Islam menolak Allah adalah bapa. Jadi kalian merubah, kalian mengambil dari kitab Injil lalu kalian robah. Ya, nah itulah kesimpulannya kenapa ada perbedaan cerita di dalam literatur Islam dan di dalam literatur Kristen, karena kalian yang merubah-robahnya itu. Sudah paham? Itu kesimpulan saya, sudah paham. Oke, sudah ya? Ya. Oke, sudah. Lanjutkan kalau sudah paham. Gini ya. Jangan ngeles lagi. Tadi kan saya di awal sudah bilang, tokoh yang sama dikisahkan berbeda. Gitu. Sebenarnya ini rantai juga sebenarnya dalam hati itu sebenarnya sepaham gitu. Jadi nggak sama ceritanya gitu. Terus kalau kita udah sepakat, ya kenapa ada kesan tuh seperti tadi dibilang merubah-rubah katanya gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang dirubah gitu kan. Yang saya mau tanggap itu gini, itu ya tadi kan bilang berarti Anda tidak akui Bro Kingpin. Berarti Anda tidak akui Kingpin. Saya sudah bawa dua literatur di mana Islam mengambil dari Injil. Injil menjelaskan begitu Islam robah isi Injil. Bukan, kalian tidak mau, justru tanggapan kamu tidak mau mengakui yang sudah saya bawa di depan. Bahkan saya suruh kalian baca. Kalian baca sendiri Sirah Nabawiyah bab 3 halaman 147, bandingkan ketika dia mengambil Yohanes 15 ayat 18, Yohanes 15 sampai 15 ayat 1. Lalu kalian lihat, itu sudah bukti kalian yang merubah-rubah itu. Jadi intinya itu kalian terima itu kenyataan fakta. Saya sudah bawakan literatur Islam sendiri yang mengaku mengambil dari Injil Yohanes, lalu isinya dia robah sendiri. Itu sudah jelas, saya katakan tadi sangat jelas. Nggak usah ngeles kesana kemari. Kalian harus akui bahwa memang bukti yang saya bawakan tadi memang Islam yang merubah-rubah itu. Kenapa terjadi perbedaan? Jadi cerita yang benar jelas ada di Alkitabnya. Jadi itu yang cerita kalian itu yang kalian robah-robah, makanya terjadi perbedaan cerita. Itu ceritanya. Halo? Sambil telepon. Ya, udah kayaknya ini udah nggak kondusif ini. Tapi gini lah, saya mau tangkap ini. Jadi kalau dibilang tuh orang Arab yang berubah tuh enggak gitu kan, karena tuh nggak ada tuh literasi yang bilang ini Quran ini tuh datang dari Arab, dan beritanya dengan Bible itu berbeda gitu kan. Tokoh-tokoh yang sama dikisahkan berbeda. Terus dibilang itu tentang masalah kata pater di sana gitu. Ya gimana ya kan, dari apa ya, dari awal itu sebenarnya memang nggak ada itu Nabi itu kayak bilang ini apa disamakan dengan ayah atau apa gitu. Ya kalau Tuhan ya, kalau ayah ya ayah. Simpelnya seperti itu. Jadi ini kayaknya nggak perlu ditanggapi. Kayaknya itu dia sepertinya Rata ini cuma mau berpendapat gitu. Itu aja ya, udah. Itu bukan pendapat, bro. Bahkan bahasa Inggris kata father diambil dari bahasa Yunani, bro. Bang, itu bapak benar. Kalian robah, kalian hilangkan kata bapak itu. Kalian tidak usah ngeles. Nggak bisa diskusi deh. Masalahnya kalian tidak mau menerima kenyataan. Kalian seharusnya harus terima bahwa memang literatur kalian merubah apa yang di dalam Injil. Itu saya sudah buktikan. Silakan penonton lihat Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dari Ibnu Hisam bab 3 halaman 147. Lalu kalian bandingkan, catat dengan Yohanes 15 ayat 18 sampai 16 ayat 1. Kalian merubah isi itu. Kalian akui saja sebenarnya itu. Nggak usah ngeles kesana kemari. Yang merubah kalian. Kalian ini siapa? Islam, literatur Islam yang merubah, bro. Saya ambil langsung dari Injil Yohanes. Kamu aja tuh saya langsung ambil dari Injil Yohanes. Nggak apa-apa Sirah Perak, nggak apa-apa. Lalu Sirah Nabawiyah itu sumbernya dari mana? Sirah Nabawiyah itu dari Kristen. Udah kamu bener semua, udah kamu bener semua, nggak ada. Bukan masalahnya kalian tidak mau menerima bahwa kenyataan kalian yang merubah sampai terjadi perbedaan cerita. Oh, saya kalian tidak mau mengaku, karena memang saya akui. Kalau kalian mengaku, kalau kalian menerima, saya akui ya teman-teman. Kalau mereka gimana coba menerima itu teman-teman, artinya apa? Mereka yang merubah-rubah apa yang dalam kitab suci itu. Jadi sebenarnya yang dirubah-rubah itu mereka. Luar biasa, kamu itu super benar. Bukan, kalian tidak mau mengakui, tetap masih ngeles. Bukti saya sudah bawakan. Bukti saya sudah bawakan. Semua penonton bisa
semua penonton bisa melihat sendiri, bro. Yang saya bawakan ini tidak mau mengakui kalian ngeles. Ngeles. Kalian harus akui kalian merubah-rubah cerita yang di Injil, kalian rubah-rubah. Itu hal yang kalian harus akui. Bahkan kalian mengakui Injil, ketika saya periksa ke Injil isinya, ternyata kalian kutip banyak sekali kalimat kalian kutip secara utuh, lalu kalian coba untuk menyangkal bahwa adalah apa. Dan Yesus, satu Yesus jam ke Kristus depan adalah kamu Tuhan. belum Begitu, ngomong, saya bro. udah percaya loh, kamu hebat. Udah selesai, nggak usah dibahas. Udah. Iya, bukan masalah hebat. Kalian tidak menerima kenyataan, kalian merubah-rubah. Kalau kalian sudah satu hal ini, kita bisa pindah ke yang lain. Tapi ngeles terus tidak mau menerima bahwa kalian yang merubah itu. Ngeles itu apa sih? Kalian mau melebar, cari-cari alasan ini itu. Padahal literaturnya saya sudah bacakan sangat jelas. Kalian mengutip berapa? Kalian kutip langsung ya. 18, 19, 20. Didengar-dengar 18, 19, 20. 27 Profesor Deking ada 11 ayat kalian kutip langsung, lalu kalian robah. Kalian kutip secara utuh, lalu kalian robah, bro. Seperti apa yang dikutip itu kan enggak. Jadi begitu halnya dengan Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam, dan imam-imam ulama-ulama terdahulu, mereka itu mengumpulkan apa yang sampai kepada mereka waktu itu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak sampai gimana gitu. Kayaknya ini sangat jelas, bro. Sangat yang kalian robah itu, bro. Yang kalian robah itu, bro. Justru kalian menyangkal iman Kristen itu yang kalian robah. Nggak usah ditanya. Kalian mau saya mau bacakan lagi yang kalian robah. Iya. Yang lain sih. Yang lain. Kalian lihat yang kalian robah ya. Kalian lihat yang kalian robah ya. Kalian ambil dari Yohanes 15 ayat 24. Kita bahas perubahan, dengar dulu. Dalam kitab suci. Sekarang dengar dulu yang kalian robah. Ya kan, dia menulis the text of the New Testament, its transmission, its corruption, its restoration gitu. Jadi ada bagian yang menarik yang buat saya situ kan. Terus itu bilang perubahan dalam gospel itu salah satu faktornya adalah faktor teologi. Contohnya misalnya gini ya, misalkan ketika Eusebius menulis dalam Demonstratio Evangelica Matius 2:19 gitu kan, pergi dan baptislah mereka jadikan murid dan baptislah mereka dalam namaku. Itu yang terkutip dalam Demonstratio Evangelica. Tapi ketika masuk di Codex Sinaiticus itu berubah menjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ada semacam unsur teologi yang dimasukkan untuk merubah kitab suci itu sendiri gitu. Ini bisa dikonfirmasi kok. Ini semua bisa lihat. Nanti saya akan masuk ke tertulian.org. Cari di sana tuh Demonstratio Evangelica. Itu ya. Ini kalau mau bahas ini, oke nggak apa-apa. Saya nggak lama sih. Abis ini saya mau pergi. Gimana itu, Lantai? Maksudnya gimana? Ada perubahan dalam teks kitab suci gitu, dalam kekristenan sendiri. Iya, terus tadi kan saya kasih contoh ya. Eusebius itu menulis dalam Demonstratio Evangelica itu Matius 2:19. Pergi dan baptislah mereka, jadikan mereka muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Gitu. Tapi ketika kita cek di Codex Sinaiticus, empat Injil menulis itu. Empat Injil menulis itu dengan pandangan mereka masing-masing. Iya, sebentar. Ya. Yang kita harus ambil maknanya. Sebentar. Jadi kamu pikir penulis Injil satu orang? Sebentar. Ya, Eusebius itu lebih tua daripada Codex Sinaiticus gitu. Jadi ada teks-teks itu yang kemudian itu berubah gitu kan. Berubah, ditambahkan atau dihilangkan. Contoh yang ditambahkan, misalkan gampang ya. Marx long and short ending. Terus Yohanin koma. Terus permisi maaf brother, maaf untuk dipotong. Pastor, saya turun suara double. Pastor, saya turun suara saya double. Ntar saya naik lagi. Maaf ya brother, silakan lanjut. Oke ya, gitu. Jadi kalau mau bahas ini perubahan dalam kitab suci, nah gitu. Terus saya sampaikan tuh itu bisa dicek sendiri. Nah, sekarang saya tanya kamu. Ya. Saya sudah bilang Injil ditulis oleh 4 orang dengan pandangan mereka sendiri menceritakan satu yang sama. Jadi kata-katanya harus tidak persis sama sekali kata-katanya. Sekarang saya tanya, Quran tertua sana itu dengan Quran yang kamu pakai mulai versi 1924, gimana isinya?
Saya tidak berbicara satu kata. Saya tidak berbicara satu kata berkitab-kitab. Bukan satu kata berpasal-pasal berkitab-kitab. Itu beda, bro. Belum lagi belum lagi apa? Kenapa? Gini, saya mau bilang. Belum lagi dengar. Belum lagi. Hebat, Anda orang cerdas, Anda orang terdidik, Anda orang pengetahuan. Nah, saya orang biasa. Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus saya hebat. Tuhan Yesus saya. Tuhan Yesus saya yang maha tahu, bro. Dengan Anda, saya tidak bisa melampaui kecerdasan Anda. Kalian mengutip di dalam Kristen, bro. Kritik teks itu, bro, sudah berlaku, bro. Sudah ribuan tahun berlaku kritik teks, bro. Islam kalau kita kritik dengan sekarang, nah kita lihat bahwa memang Islam ini tidak punya dokumen sama sekali. Dokumen Quran yang kalian pakai sekarang 4, kalian tidak punya dokumen. Coba kamu tunjukkan. Tahu? Saya sudah dengar dari ahli-ahlinya, bro. Joy Smith menjelaskan tentang itu sangat jelas dan detail. Kamu tahu Al-Quran? Iya, bro. Iya. Para ahli sudah menjelaskan, bro. Para ahli sudah menjelaskan tentang Quran, bro. Itu sudah rahasia umum itu, bro. Di internet sudah beredar semua itu, bro. Yaudah, kalian mencoba mengutip satu kata. Kalian mencoba mengutip satu kata. Saya tidak punya HP satu untuk internet, bro. Ya udahlah. Memang saya tidak punya HP satu untuk internet, bro. Kamu cari saja debat Joy Smith dengan siapa, lalu kamu lihat Joy Smith kupas tuntas di situ. Itu video sudah lama sekali, bro. Ya. Joy Smith, Joseph J. Smith. Punya J. Smith. Bro cari di YouTube debat langsung dengan siapa Muslim itu, saya lupa ya. Joy Smith dengan siapa yang sudah kakek-kakek itu. Sabir Ali. Kalian jelaskan bagaimana Joy jelaskan di situ. Dan apa yang Joy Smith jelaskan di situ silakan kalian Google. Saya sudah periksa itu, saya Google ternyata benar, bro. Saya cari itu. Apanya benar? Apa yang disampaikan di situ dari Joy Smith ini ternyata betul, bro. Ya, apanya yang betul, apanya? Quran yang kalian pakai sekarang tidak sama dengan Quran yang lama, bro. Bukan cuma kalian tadi kan cuma membicarakan satu kata. Padahal Quran sendiri berbeda dengan Quran yang lama, bro. Iya, dalam hal apa dulu? Semua dalam hal yang lama, semua, bro. Quran itu tidak lengkap. Banyak yang tidak ada. Baru dengar. Baru Quran itu ditemukan ternyata catatan yang lama dihapus lalu disusun yang baru. Ada yang lama ditutupi dengan tulisan yang baru yang berbeda. Itu setelah diperiksa dengan alat ternyata berbeda. Kenapa bisa seperti ini? Tulisan yang di bawah berbeda dengan tulisan yang di atas yang baru ditambahkan. Baru kenapa ada yang dihapus-hapus lalu diisi dengan yang sudah Anda perlu jelaskan, itu sudah bukti, bro, bahwa memang perubahan yang luar biasa itu terjadi. Masih ini aneh, bukan? Itu sudah bukti, bro. Apalagi yang kalian mau jelaskan itu sudah bukti, bro. Nggak apa-apa. Apalagi yang kalian jelaskan kalau sudah terbawa Quran itu memang berubah-ubah dan tidak sama. Dan perubahannya bukan sedikit, bro. Kalau nggak mau perubahannya bukan sedikit. Ya udah. Ini saya buka ini saya bantu. Oh ya, Kang Gebi silakan. Oke, ya. Kalau yang namanya itu teks dalam media di Tiban itu namanya itu palimpses. Bro David tahu ini itu. Dan itu bukan cuma dalam literatur Islam, dalam literatur Kristen sendiri itu ada. Contoh di Codex Sinaiticus di Yesaya 29:12. Pak Pendeta, di sana ada Bang kata Kingpin, Pak Ustadz Ali, Pak Rantai Perak, saya izin turun dulu ya. Saya mau ya udah saya juga bisa turun nggak lama. Itu Pak Pendeta mungkin ada akun nama Adai mau naik, nanti mau gantian nerusin diskusi. Pak Pendeta biar nanti nerusin karena kami juga mau sholat dulu. Pak Ade ya, Kang Ade udah permintaan belum Pak Ade ya? Biar terus jatuh lagi. Oh saya harus pergi sekarang ya, sorry ya semuanya. Tapi gini terakhir ya gitu kan. Di Yesaya 29:12 pada saat itu tuh Tiban. Jadi kata aslinya itu adalah Hira.
ya, hira, hi, iota, ro, alfa itu kemudian ditambahkan menjadi hiras yang artinya itu tangan gitu. Teks aslinya itu adalah hira. Itu hal yang wajar kalau main tiban-tibanan gitu dalam penulisan manuskrip. Bukan cuma di Islam doang, di Kristen malah kan bahkan lebih dahulu gitu. Nah, kalau dia bilang itu berubah, silakan cek di mushaf Topkapi, di mushaf Sanaa itu kan, dan kemudian compare dengan Quran yang kita pegang sekarang, apakah ada perubahan. Dah gitu aja. Iya semuanya ya, saya harus pergi, harus pergi. Iya, aku juga mau. Ya beda, memang beda bro. Justru kitab-kitab yang kamu sebutkan tadi berbeda yang pakai sekarang. Saya bro, sudah 4 tahun lalu bro, saya cari tahu itu 4 tahun yang lalu, lebih dari 4 tahun yang lalu bahkan, 4 mungkin sampai 6 tahun yang lalu. Justru yang kalian bawakan itu, periksa apakah sama dengan Quran yang kalian pakai sekarang. Beda bro. Gini ya, saya kasih tahu Anda. Itu fakta ya, bro, kalian nggak bisa bantah itu fakta. Saya kasih fakta ya. Ini hebat ini. Saya kasih fakta ini fakta, ini Al-Quran ini nggak jelas ini manuskrip ini. Hilang, nggak bisa dibaca. Ini apa? Ketemunya apa? Coba ujung-ujungnya aja ya. Sebentar saya zoom coba ya. Ini saya kasih sedikit informasi aja ya, bocoran tentang Al-Quran ya. Sehingga apa di sini nih? Contoh nih. Ayat pertama itu ini berkaitan surat Al-Fatihah ya. Ini surat Al-Fatihah. Nah, di sini bacaannya apa ini? Kok cuman sepenggal berapa huruf, ya kan? Kata Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini apa ini? Hilang di sini, terhapus. Ini sangat tua ini ya. Tulisannya pun Arab kuno ya, nggak paham kecuali orang-orang yang menganalisa sebuah kata ya. Nanti sampai di sini ditulis, aduh sebentar nggak mau geser. Enggak, biar sampai ini nih ada tanda tanya seperti ini. Nah, ini apa ini bacaannya di awal? Ini kan surat Al-Fatihah. Nah, cara menemukannya gimana gitu kan ya? Cara menemukannya ini seperti ini tuh seperti apa? Baik. Al-Qur'an ternyata ketika seperti manuskrip begini, dia itu tidak bisa dibaca, ditemukan. Mendaur ulangnya gimana? Oh, kita cari yang hafal Al-Qur'an. Kan gitu satu contohnya. Satu, dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, satu orang. Oh, bentar dulu, jangan dipercaya dulu. Ketika ternyata ada bukan cuma satu yang yang bisa, sampai 10 orang berbeda-beda, dites berbeda-beda, ternyata sama. Maka Al-Qur'an ini ketika masalah manuskrip, masalah teks, masalah tulisan kabur, hilang atau musnah, bisa hidup kembali atau bisa bangkit kembali, bisa ada kembali, bisa ditulis kembali melalui orang-orang yang ada di isi kepalanya. Begitu Mas Bro ya. Begitu cara memahaminya, dan di sini jelas nih. Oke, saya mungkin tadi Pak Pendeta izin kasih naik juga. Nah, itu kan sudah membuktikan bahwa Islam memang tidak punya manuskrip. Kan justru pernyataan Anda tadi membuktikan Islam itu tidak punya manuskrip. Nah, Al-Quran kan kalau Islam saja tidak punya manuskrip, kenapa Muslim mau protes satu-satu kata ada di Alkitab yang ada? Oh, ini ada tambahan yes. Padahal manuskrip saja Islam tidak punya. Boleh saya bilang begini, kalau saya menggunakan pola pikir Islam, saya menggunakan pola pikir kalian. Kalian tidak punya skrip, yang kalian punya sekarang itu kalian karang sendiri itu. Aduh, mana Pak Pendeta? Karena tidak punya bukti manuskrip. Gini Bang, saya bisa gunakan itu bro, kalau menggunakan pola pikir kalian. Bang, saya bilang tadi Al-Quran. Coba tunjukkan manuskrip. Coba kamu tunjukkan manuskrip seperti yang kalian pakai sekarang, seperti kalian gunakan sekarang. Bukan, karena kalian tidak bisa menjawab karena apa? Memang kalian tidak punya manuskrip, begitu bro. Oke. Iya, mana manuskrip? Mana manuskrip Quran? Coba tunjukkan manuskrip Quran. Selamat siang, Nanti Perak. Ginilah. Kita kunci. Cara ngetes ini sebentar Bililin. Sekarang giliran Islam. Sekarang giliran Islam. Sekarang giliran Islam. Bentar dulu. Gue mau tanya sama Rantai Perak. Bentar dulu, sabar. Ayo sok, boleh. Pak Ustadz bilang naikkan satu, tapi harus sopan, yang adem dulu ya. Karena kan saya tahu Pak Ustadznya minta satu karena dia sendiri di atas. Sekarang udah ditentukan. Sapa dulu Ustadznya. Ada nggak sapa Ustadznya gitu? Oh iya. Oke,
Iya, Papa makanya Toro. jangan emosi. Maaf. Iya, maaf, Papa Toro. Kirain bukan room Papa Toro. Assalamualaikum, Ustaz. Panggil nama aja. Waalaikumsalam. Sorry, Papa Toro. Aman Kang Ade, lanjut. Aku kan bilang juga mau sholat. Saya bilang. Iya. Cuman tetap ya, maksudnya gini, kalau kamu nuntut tetap manuskrip keutuhan itu nggak bisa. Kan saya udah bilang, Al-Quran itu hafalan, dan menentukan kebenarannya itu bukan cuma dari satu orang. Makanya disebut Al-Quran yang mutawatir ya, itu ada 10 mushaf, dan itu dihafalnya itu bukan cuma satu orang, puluhan, ribuan, ratusan, puluhan, ratusan, ribuan gitu loh. Jadi nggak ada masalah buat kami gitu. Makanya saya tunjukin mushaf yang misal kayak tadi terhapus, hilang atau apa. Loh, itu kalau orang nggak ada yang hafal, itu nggak ketahuan isi ayatnya seperti apa lengkapnya. Nah, bagaimana cara menemukannya? Oh, orang yang hafal. Lalu orang yang hafal satu orang misal, oh nggak bisa. Kalau mutawatir, sekian banyak orang yang hafal. Oke. Oh, berarti Cukuplah, sudah. Nah, itu kan ada yang mau menyampaikan. Oke, Saya sabar. meluruskan rantai perak. Itu kan ada kesempatan baru datang. Saya mau tanya, sabar Ustadz. Oke, saya mau tanya, kira-kira ketika Muhammad mati, makhluk siapa yang menghafal ayat Al-Quran sepenuhnya? Banyak para sahabat itu. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Sabit. Di dalam kita bisa melihat apakah mereka itu. Tunggu. Kalau mereka berdasarkan hafalan, tidak mungkin setelah kematian Muhammad itu mengumpulkan mazhab-mazhab dari sana, mazhab dari sini, dari sana, dari sana. Mushaf maksud mushaf. Mushaf itu lembaran yang ditulis. Iya, lembaran dari sana, lembaran dari sini. Benar tidak? Nah, ya kan untuk merapihkan itu. Nanti biar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, aduh, nggak apa-apa. Aku nggak ada mudrek, Bil. Aduh, gimana sih? Sudah. Papa Toro ini orang tua. Papa Toro ini orang tua saya. Masa saya nggak diizinin ngomong? Ya, ganti habis pilih nanti Saya nggak mau debat. Saya nggak mau debat sama Papa Toro. Adek, saya di sini. Adek sudah lama. Adek kamu baru naik, baru bicara terus. Jadi sudah ya. Kita dapat poin. Aku izin sama Papa Toro. Kalau kita kata Papa Toro lu dulu ya silakan. Ya silakan dulu Billy, nanti si Ade ya. Jangan Ya. Oke. Jangan gitu Papa. Kita kan mau jawab. Gimana sih Papa ini? Ya udah jawab. Oke, jawab pertanyaan Billy. Nanti Bang Rantai Per sama apa. Aku dulu ya Papa Toro. Iya, silakan dulu ya. Jangan nangis, silakan. Ya, I love you full Papa Toro. Haleluya. Rantai perak. Gini rantai perak. Ya, kalau kamu mempunyai bukti, sekarang tunjukkan surat yang kamu ragukan atau yang menurut versi J. Smith, cocokkan dengan ada yang ada di Kang Alif, di Al-Qurannya elektronik Kang Alif. Silakan kita lihat gitu loh, bahwa kalau ente bertanya tentang manuskrip, oke, manuskrip bagi kami tidak menguasai, tapi manuskrip ada di kepala orang-orang muslim sebagai hafalan yang disebut dengan hafiz dan tahfiz Al-Quran. Coba tunjukkan dulu. Nah, versi J. Smith, silakan. Tentang J. Smith tadi ya, tentang dia meneliti Quran Sanaa ya. Bukan dia yang meneliti, Dr. Puim ya, dan sahabatnya yang satu saya lupa namanya, yang dari Jerman itu ya. Ketika mereka meneliti dokumen tertua. Sebentar Bang Rantai dan Pak Toro, sebentar. Kang Ade, saya boleh izin mau sholat dulu ya, turun dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, lanjut ya. Nanti kasih muslim yang lain lagi lah yang naik. Kalau enggak, nanti typing aja muslim yang mau ikutan. Maaf ini Pak Pendeta dan Rantai dan Billy ya. Kang Ade, terima kasih. Selamat sholat. Selamat siang. Ya. Punten Kang Ade, punten dulu. Ya. Monggo Kang Alif, monggo. Monggo, ambil wudu dulu, Pak Ustadz, ambil wudu dulu silakan. Pak Ustadz ambil. Papa Toro ini. Jadi begini ya, Bro Ade. Bro Ade begini ya, Bro Ade. Pemaparan J. Smith itu ketika saya cari tahu apakah yang dipaparkan oleh J. Smith ini benar. Nah, ternyata apa yang dipaparkan itu benar. Itu sudah ada di internet itu. Cuman HP saya punya 2 HP ya. Cuma jujur saja HP saya yang satu ini HP jadul yang sudah terat.
HP ini saya tidak tahu sudah berapa tahun, jadi saya tidak bisa buka di HP 1. Baru begini ya. Sebenarnya datanya itu ada di komputer saya. Cuma komputer dan laptop saya rusak ya. Itu saya sudah baca itu. Sumbernya saya sudah baca. Jadi begini ya. Iya, coba. Dokter, dengar dulu. Dengar dulu. Saya mau jelaskan, kamu dengar dulu. Itu loh. Bukan, itu ada bukti-buktinya, makanya saya bilang silakan penonton semua ke internet. Cari tahu ke internet. Saya tanya kamu. Kamu tahu tentang manuskrip tertua yang ditemukan di sana itu, masjid sana. Kamu tahu cerita itu? Ada di museum London juga. Kamu tahu Dokter Puim? Iya, kamu tahu Dokter Puim itu, Dokter Puim itu yang periksa itu. Kamu tahu cerita itu? Yang dari Jerman. Sabar, aduh. Iya, saya tanya, kamu tahu cerita itu? Jangan kepanasan. Itu dokumen itu kan ada di Turki. Bukan, saya jawab, saya tanya kalau kamu tahu, karena ini menyangkut kitab kamu sendiri. Dokumen kamu sendiri. Kalau kamu tahu nggak? Nah, saya tanya kalau kamu tahu, kamu jawab, kamu tahu nggak? Loh, kok aku yang jawab? Harusnya kan kamu. Tadi aku bertanya, kamu kan melemparkan fitnah nih. Makanya saya tanya. Makanya saya tahu kalau kamu tahu manuskrip tertua itu. Kok kamu tahu? Ya, tanya dulu. Sekarang saya jelaskan ya. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Enggak, sekarang sebentar. Oke, sekarang saya jelaskan tentang apa yang dipaparkan oleh Jasmine. Dengar. Sekarang saya paparkan. Coba bacakan. Justru kamu nggak bisa diskusi. Bagaimana saya mau cerita dengan kamu kalau kamu sendiri nggak tahu tentang sana manuskrip sana itu. Udahlah, aku turun aja. Kamu harus tahu dulu. Masjid sana itu kamu. Manuskrip yang ditemukan di masjid sana itu kamu tahu. Udah percuma lah, saya turun aja lah. Gimana kamu kita berbicara tentang manuskrip sana, kamu itu nggak tahu ternyata manuskrip sana manuskrip tertua paling banyak, dokumen paling banyak tertua yang ditemukan sampai ini. Yang kamu bilang tadi itu cuma 2 lembar. Oke, saya tidak berbicara 2 lembar. Itu dokumen yang melimpah, dari masjid sana. Ada di Turki itu sekarang. Ini host gimana sih? Saya mau bisa ngomong nggak ini? Nah, kamu nak menjawab pertanyaan apakah kamu tahu? Iya, jawab pertanyaan. Apakah kamu tahu dokumen sana itu? Cerita dokumen sana? Tahu. Quran di Turki. Tahu. Nah, oke. Berarti kamu tahu ya? Oke. Istanbul, Turki. Iya, berarti kamu tahu itu ya. Nah itu karena orang Islam bodoh-bodoh, makanya maaf ya saya bilang, makanya ahlinya harus diambil orang Jerman. Ini fakta, bro. Ini Pak Toro. Giliran aku lah. Makanya aku yang ngomong. Untuk memeriksa dokumen, dengar dulu. Untuk memeriksa dokumen harus ahlinya. Dan harus mengambil orang Jerman. Itu fakta, bro. Kalian harus terima. Kenapa kalian menolak fakta, bro? Masa kalian menolak fakta? Nggak setuju. Kalian nggak setuju dengan fakta. Kalian memang begitu. Kalian nggak setuju dengan fakta, nggak setuju dengan sejarah. Itu kekalahan kalian itu, menolak sejarah, menolak fakta, bro. Kekalahan dari teman-teman Islam begitu ya, Muslim. Mereka menolak sejarah, menolak fakta. Padahal informasi yang mereka terima, informasi sudah diroba-roba, informasi yang salah. Contohnya saya sudah bawakan tadi dari Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisam dari Ibnu Ishaq. Nah itu di bab 3 halaman 147 itu dia mengutip dari Injil Yohanes lalu dia roba. Itu sudah sangat jelas. Ibnu Hisam pun mengakui bahwa informasi itu dari Injil Yohanes. Ketika saya periksa di Injil Yohanes, ternyata mereka merubah isi Injil. Nah masalahnya di situ, mereka tidak mau menerima fakta ini. Oke teman-teman, kalau memang betul Al-Quran dikumpulkan menurut hafalan, sebutkan satu nama orang yang menghafal Al-Quran di zaman Muhammad. Halo. Ya, sebutkan satu nama orang yang menghafal Al-Quran di zaman Muhammad. Halo Tito, halo Tuan Leo dan Om. Iya, salam sejahtera yo. Ya, bisa kasih komentar. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, kasih komentar sedikit Apa bisa. kabar semuanya ini? Baik-baik semua, baik-baik semua. Baik-baik Tuhan. Hah? Baik-baik Tuhan. Kasih komentar sedikit bisa. Ya, silakan. 1 menit. Oke, terima kasih. Ya, 1 menit Saya saja. komentar tadi apa yang dikatakan. Bentar dulu, Tito. Ya, rantai Bentar perak rantai kapal nih. dulu. Bentar dulu, sabar, tahan dulu. Ini si Tuan Laos dulu 1 menit. Silakan. Oke, terima kasih 1 menit dari Tuan Maleos. Jadi sebetulnya bukan Muslim sendiri saja yang merubah kitab-kitab suci. Bahkan Allah SWT saja telah menginformasikan dalam Al-Baqarah 106, dia yang membatalkan dan menghilangkan ayat dari ingatan manusia. Silakan buka Al-Baqarah 106. Itu sangat jelas. Jadi bukan cuma Muslim, dan Muslim itu mengikuti apa yang Allah SWT batalkan dan hilangkan ayat dari ingatan. Itu saja. Terima kasih. Oke, Tuama. Silakan baca saja QS2. QS2 ayat 106. Silakan baca di Selamat tahun situ. baru. Iya, selamat tahun baru Pak Toro. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru semua. Menarik bahas tentang Quran ya. Ya. Ya Tito, kalau mau membantah apa yang disampaikan Tuan Leaos, ya itu harus baca dalilnya itu yang dia sebut. Benar enggak begitu? Iya, Al-Baqarah 106. Silakan baca di situ. Jelas sekali di situ. Bukan cuma Muslim yang merubah, bahkan Allah SWT saja merubah, menghilangkan. Ya, sapi betina. Iya, coba baca. Ya, QS2 ayat 106. Silakan Pati. Itu yang tadi Pak siapa namanya? Menurut Tokopedia. Ngomong tentang ini yang Muslim yang mana? Yang Muslim yang mana nih? Tiko Tuan. Tuan bukan etis. Ya, saya Muslim ya. Muslim. Tapi iya yang Muslim, Tuan. Silakan Muslim baca. Al-Baqarah 106. Al-Baqarah 106. Iya, silakan. Bentar dulu saya lihat Quran dulu ya. Oh. Ya udah baca itu dulu. Nanti baru saya lanjut ya Pak Tor ya. Saya pengen tunjukin jadi ada sebuah buku. Saya pengen tunjukin ada sebuah buku yang menuliskan tentang beberapa ayat yang terhilang dari Al-Quran. Ya nanti ini karena ya kita ngomongin tentang kitab suci orang lain, yang harus kita tunjukkan itu adalah kajian-kajian ilmiah teman-teman gitu. Jadi biar tidak dibilang memfitnah atau menista atau apalah itu istilahnya ya. Jadi nanti setelah itu kalau saya izinkan saya pengen baca ini ya. Lanjut dulu Pak Tito. Oke. Jadi bagi saya tambahin dulu. Bagaimana kami bisa mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah buku atau karangan dari Allah langsung kepada Muhammad? Kita bisa buktikan dulu ya, apakah benar. Tolong dibuka surat An-Nam ayat 102. Bisa nggak Bang bukan ateis untuk dibuka surat An-Nam ayat 102? Kita dikte kata-katanya supaya kita dapat bahan di sini. Berantai perak turun. Rantai perak kalau ketemu saya pasti turun aja dia. Ya, Tiko, kau sabar Tiko. Oke, buka surat An-Nam ayat 102. Kita buka dulu surat An-Nam ayat 102. Apakah ini adalah perkataan Allah atau bukan? Ada yang bisa buka? Tadi Al-Baqarah apa An-Nam? Apa tadi? Surat An-Nam ayat 102. Oh, surat An-Nam 102. Saya kira mata tadi dibaca. Surat ini, surat apa? Al-Baqarah. Bapak Tiko Muslim atau Kristen? Saya Muslim, saya kan nggak bawa Al-Quran sayanya. Surat An-Nam kok Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat betina. Ini saya tadi kan ngajak ngomong surat itu tadi kan.
pertamanya, ya kan? Sabar, sudah Pak. Nggak penting nggak usah ngomongin, nggak usah buang energi untuk banyak bicara yang tidak penting. Oke, kita buka surat 16 102. Saya lagi nggak bawa Quran, ntar. Kira itu hal juga, ternyata nggak hafal juga ya. Kalau saya Muslim nggak asal mentafsirkan isi Al-Quran, nggak asal menafsirkan. Karena nggak bisa dibuat-buat itu tuh, ya kan? Oke, berarti kalian bukan sabar. 6 102. Tiko hafal gitu kan. Kan semua diwajibkan hafal ya. Jadi saya pikir Bang Tiko kan hafal. ada bagian penghafalannya. Juga, ya. Ada sudah. Sekarang kalian aja bilang umat berakal tapi selalu menuju kepada tafsir. Semua hoax yang kalian sampaikan, oke? Pak, itulah perbedaan kita, Bang. Itu tergantung kepercayaan abang aja. Kalau abang nggak percaya, ya udah. Ini Kita kan usah saling hujat, ya kan? Kalau saya apa yang abang sampaikan saya nggak percaya, itu hak saya. Yang saya sampaikan abang nggak percaya, itu hak abang, ya kan? Saya tidak berbicara kepercayaan, tetapi kau mulut yang mengeluarkan kata yang konsisten. Katanya ya Al-Quran itu kitab yang mudah dimengerti, apa semua mengerti, tapi semua pakai tafsir. Semoga dalam penjelasan kan? ini tidak pakai tafsir. Artinya aja dibaca ya. Itulah Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain Dia. Yaitu adalah yang dimaksud itu adalah Allah. Itu yang dimaksud Dia pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah yang memelihara segala sesuatu. Ya, artinya itu kan? Oke. Gitu. Oke. Berarti Allah SWT itu sendiri yang harus disembah, yang Maha Pencipta. Oke. Coba lagi. Ini dengar baik-baik. Ini Al-Quran ini Bang ya. Kalau abang ini saya baca dulu pelan-pelan. Ya. Sabar, tahan minum air dulu, minum kopi. Oke, saya baca pelan-pelan. Itulah Allah, Tuhan, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini dalam kata-kata Al-Quran loh. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kan sudah jelas. Kalimat ini ditulis oleh orang kedua, bukan dari Allah. Karena dia menggunakan kata itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Coba dijelaskan, ini perkataan ini berdasarkan perkataan Allah atau Jibril? Kalau Al-Quran ini semuanya perkataan Allah, Bang. Kalau Jibril itu hanya menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Baik kisah, dengar loh. Baik kisah sebelumnya Nabi Muhammad tentang diangkat jadi Rasul, itu kisah-kisah sebelumnya disampaikan semua. 30 juz Al-Quran itu 18 juznya itu menerangkan kisah sebelum Nabi Muhammad, itu disampaikan melalui firmannya. Abang dengar dulu. Jangan memotong dulu, melalui malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad jadi Rasul, itu firmannya disampaikan perintah-perintah yang harus diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Saya nggak mau terlalu panjang. Dengar baik-baik kalimat inilah. Di dalam kalimat Al-Quran tertulis begini, saudara-saudara. Itulah Allah. Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Loh, masa Allah berkata itulah Allah, Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain Dia? Loh, apakah ini perkataan Allah? Masa Allah berkata itulah Allah, Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain Dia? Coba direnungkan ayat ini secara saksama. Apakah ini adalah perkataan Allah secara dalam makna arti perintah? Itulah Allah, ya. Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Itu. Oke, itulah Allah. Ya. Allah itu adalah namanya. Jadi begini, ini kira-kira kalau saya ganti Allah ini dengan Billy, apakah itu perkataan Billy? Bukan kan? Jelas ini kan itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa, Pak? Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Allah. Kalau abang ini perkataan siapa? Karena diskusi kita diskusi tenang, jadi bukan diskusi mujad. Berarti abang tidak yakin itu dari Allah. Ya sudah. Saya jawab itu dari Allah. Perkataan siapa? Ya perkataan Allah. Oke, perkataan Allah. Ya, Allah bersabda, itulah Allah. Ya, Allah bersabda, Allah berkata, itulah Allah,
Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain Dia. Loh, ini selain Dia itu Dia yang mana lagi dimaksud Bang ya. Ketika firman Allah itu diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikanlah oleh ke Nabi Muhammad, itu untuk umat Nabi Muhammad disampaikan, itulah untuk sampai umat Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Aduh. Firman itulah. Jadi dalam kategorinya penafsiran itu ya abang, penafsiran tentang kitab kami ya berbeda, itu terserah abang, itu tidak memaksakan keyakinan abang di sini. Kita kan diskusi bukan untuk memaksakan, ya kan? Oke, saya baca lagi ayatnya. Iya, kan? Ya, Al-An'am ayat surat Al-An'am ayat 102, surat ke-6 ayat 102. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Perkataan Allah mengatakan itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Selain Dia itu, kata Dia itu siapa? Selain Dia itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, itu adalah Allah. Okay. Ini berarti ini bukan perkataan Allah dong. Dia menggunakan kata Dia. Allah. Loh, perkataan Allah menggunakan kata Dia. Nah, disitulah penafsiran kita itu berbeda, Bang. Ya kan? Karena ayat-ayat demi ayat itu berangkai dalam Al-Quran ini, nggak bisa satu. Ya, abang jangan potong, ada rangkaian lain, ya. Abang masuk ke 103-nya, dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan. Itu dia yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Abang sambung ke bawah, ya, jangan abang potong di situ, ya. Kita sambung. Padanya akum bastot, ya kan, irumi rofikum, ya. Paman, jadi kalau saya baca Arab aja nanti abang istilahnya ngerti ya. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya dalam kurung ya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaranku, kebenaran itu, maka dialah rugi, dan aku Muhammad bukanlah penjagamu. Nah, jadi intinya Muhammad itu memerintahkan, ya kan? Apa yang disampaikan Allah, itulah Allah itu mengatakan ya aku. Jadi umat Nabi Muhammad itu menyampaikan ke umatnya, itulah Allah yang harus disembah. Kita jangan sepotong-sepotong membaca satu ayat, ya kan? Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang. Jadi saya bentar dulu. Saya akan menyampaikan ini. Kalau abang tidak percaya, tidak usah. Kan kita kan diskusi nih, ya kan? Jangan saling hujat. Kalau abang sampaikan tentang tafsiran ayat apa, silakan, ya kan? Yang penting kita di sini tidak harus menimbulkan suatu abang percaya dengan Islam, ya kan? Iya, Bang. Karena sulit merubah keimanan kita itu sulit. Ya, bukan kita mengubah, Bapak. Kita bukan mengubah iman seseorang, Bapak. Kita di sini membuat edukasi dan sama dengan data dan dalil, begitu. Bapak tadi udah bahas Al-Baqarah tadi, surah betina tadi. Ya, tapi saya kan diarahkan ke surat 6, kan saya buka dulu. Ya kan? Kita perhatikan dulu ayatnya ini. Dia minta baca sampai 103. Saya baca pelan-pelan dari ayat 102. Itulah Allah, ya, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Loh, Dia ini siapa? Ini Allah lagi yang mana? Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat 103 ya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dia ini siapa? Ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Masa Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata? Loh, ini perkataan Allah. Dia ini siapa Allah? Loh, gimana ini? Allah itu menyebutkan dirinya di situ. Segala penglihatan itu, dan Dialah yang Maha Alis, mengetahui. Arti dari ayat ini itu tafsirannya, ya kan? Itu. Jadi supaya orang Muslim itu mengerti, ya. Kalau disembah akulah, ya kan, itu bisa aja. Aku adalah Allah. Jadi memerintahkan umat Muslim dalam ayat ini menyembah Allah, ya kan? Supaya itu, Dia itu adalah Allah. Aduh. Itu kalau abang tidak percaya kan tidak masalah. Ya kan? Bukan tidak masalah, tapi ini kalau Anda mengatakan bahwa ini Al-Quran adalah perkataan Allah langsung, loh, sedangkan dalam pembahasan ini
Nabi Muhammad itu menyampaikan mendapatkan firman dari Allah. Ya. Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya dia itu adalah Allah yang harus disembah. Itu teori, ya. Ini konteksnya dalam Al-Quran. Itu teori. Nanti ada hadisnya lagi yang menyangkal, yang memperkuat. Ya. Ya. Maka kita harusnya percaya dengan firman dan hadis. Ya. Tapi abang tidak percaya itu hak abang, ya kan? Itu. Saya tidak harus abang percaya, karena keyakinan abang itu terserah abang lah, mau agama apa, mau nggak beragama, saya pasti orangnya. Bukan begitu Bapak. Ya. Kami juga pun tidak percaya atau sama percaya, bukan begitu masalahnya Bapak. Masalahnya sekarang sama-sama memberikan edukasi dengan data dan yang valid. Ya, tapi kan saya sudah saya sampaikan, abang itu membantah, ya kan kayak itu. Ya, saya bagaimana lagi? Kalau abang itu tidak percaya, ya sudah, ya kan itu aja konsepnya. Kan di situ kan tidak memaksakan. Kalau tidak percaya, ya udah. Karena hidayah itu bagi saya tidak bisa mengajak orang untuk masuk Islam, kecuali hidayah itu sendiri datang kepada dirinya. Kecuali kita diskusi, nanti direnungkan apa benar apa tidak, direnungkan aja. Umpamanya apa menyampaikan, umpamanya saya renungi juga apa benar atau tidak, ya kan? Nah, itu kan, itu saya sebagai umat Muslim tentu saya yang saya pelajari adalah tauhid. Tauhid yang pertama kali saya adalah tiada Tuhan selain Allah. Perintahnya apa? Sholat, ya kan? Adalah yang daripada agama. Ajaran yang terbaiknya apa? Pak, jangan kerasukan Pak. Bapak dengar dulu saya. Saya kan menyampaikan. Kalau kerasukan dengan menyampaikan itu beda. Saya marah-marah. Oke. Jadi begini, saya baca dari ayat 99 dulu ya Pak. Jangan 102. Saya lebih kerasin ke Bapak. Tadi saya kasih lembut, saya kasih kerasin ke Bapak. Ayat 99. Dengar baik-baik. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluar dari tumbuh-tumbuhan. Nah, artinya begini, ayat 99 ini ya, Allah berkata, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air. Loh, bagaimana ini Pak? Kacau ini. Ini perkataan Allah. Kekuasaan Allah kan. Nah, sekarang abang taruh tanah itu aja abang bawa itu ke rumah. Kita abang lagi bahas tanah kalimat. Itu tumbuh nggak? Enggak, bukan. Kita lagi bahas kalimat. Coba Bapak dengar ini ya. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini bukan dari orang pertama. Ini jelas. Ini perkataan orang kedua. Dengar baik-baik ya Pak. Dari 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Dan dialah. Ini Allah berkata. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Dia ini siapa? Kemudian koma, lalu kami tumbuhkan dengan air. Loh, ada kata kami ini siapa? Ini kan perkataan Allah, men. Bang, gini bang, aku mau jelasin ya. Quran yang kedua yang turun itu kepada Nabi Muhammad. Itu sesuai perkara. Bang, tunggu dulu bang. Sebelum saya turunkan bang, sapa dulu bang. Oke, selamat saudara-saudaraku yang dari Nasrani, dan assalamualaikum untuk saudaraku Muslim. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Jadi gini bang, Al-Quran itu Al-Quran itu turun itu sesuai perkara. Jadi gini, abang datang kepada saya kan gitu. Abang nggak percaya sama Allah kan gitu. Makanya Allah turunkan ayat itu kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ke mereka bahwa Allah itu satu dan tidak ada selain Dia, kayak gitu bang. Begitu juga seperti apa yang abang bilang tadi itu, air hujan itu perkara-perkara yang ada yang pada manusia, yang itu manusia tidak percaya, makanya turun melalui Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, kayak gitu bang. Itu suatu perkara. Jadi ayat itu keluar ketika manusia tidak percaya akan Tuhan, makanya ayat itu keluar. Dan cara gimana Rasulullah menyampaikan itu? Nggak mungkin Allah langsung ke manusia kan gitu. Aduh. Entah saya harus menjelaskan pakai bahasa apa ini biar kalian mengerti. Sekarang gini bang. Abang datang ke aku. Abang bilang nggak percaya Allah kan? Nah, saya sampaikan apa yang Allah pernah bilang kepada Nabi Muhammad. Allah itu esa. Ya kan? Tidak ada Tuhan selain Dia. Sekarang masalahnya apa? Ini kan jadi saya menyampaikan perkataan orang kedua
orang pertama kepada abang, berarti saya ini saya sebagai posisi orang kedua. Makanya saya menggunakan kata dia. Nah, itu wajar. Coba abang baca lagi ya. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Loh, di sini loh. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air. Nah, ada dia dan dia. Jadi begini, Allah berkata, dan dialah yang menurunkan air. Loh, ini perkataan Allah. Dialah yang menurunkan air. Loh. Abang ngerti nggak? Lalu kami tumbuhkan dengan air. Aduh, gimana ini Sekarang Pak? Sekarang gini. Abang bertanya. Sekarang gini, abang bertanya, siapa yang menurunkan hujan kan gitu dari langit? Turunlah ayat itu kepada Jibril kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Ayat itu turun dan ayat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Begini dulu Bang, mana yang lebih dipercaya? Jibril yang menyampaikan firman atau Allah? Gimana itu? Bang? Ya kan Allah kan menurunkan kepada Jibril menurunkan ke Muhammad. Mana yang dipercaya? Dua-dua atau satu? Silakan. Sekarang gini Bang, kita berbicara secara logika aja. Sekarang gini Bang, apa yang dikatakan itu benar apa enggak? Apa Allah yang menurunkan hujan atau enggak? Enggak usah kita terlalu jauh mengambilnya kan. Kecuali dia hal nggak baik, pasti kita dengar. Kita lagi bicara tentang rumusan kalimat. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Bapak nggak pintar-pintar deh. Iya, aku Pak. Bukan gitu Bang. Kalian yang nggak paham, itu ayat itu turun kepada itu sesuai perkara yang ada, bukan perkataan Nabi Muhammad semata-mata dia keluarkan kayak gitu, enggak. Ketika ada perkara baru turun ayat Al-Quran gitu. Pak, Bapak tahu nggak apa yang saya tanyakan Pak Eki yang terhormat? Yang saya tanyakan apa ini? Yang saya tanyakan apa? Ayo Pak Eki jelaskan. Jangan-jangan saya sudah berbusa-busa ini, ternyata Pak Eki tidak tahu apa yang saya tanyakan. Coba. Tidak mengerti dia Pak. Perut saya mulai sakit ini pun dia tidak mengerti, tidak paham tujuan pembicaraan. Iya. Yang ditanyakan tadi kan ini ya, dialah yang menurunkan air dan langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Abang dengar dulu, saya lagi baca. Ya kan? Dan dialah yang menurunkan air dari langit, ya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu sifat dalam kata kami itu jamak Bang, ya. Atas kekuasaannya itu banyak, ya. Banyak kekuasaan Allah itu, ya. Dia bisa apa saja, ya. Itu. Jadi ya, itu ya. Kekuasaan Allah itu banyak, ya. Dia bisa apa saja, melakukan apa saja, ya. Itu. Oh, jadi menggunakan kata kami. Itu kata kami ya. Sekarang di sini saya tidak bahas apa maksud daripada kami ya. Saya bahas di situ. Di situ ayat itu dikatakan diyakini sebagai muslim adalah perkataan Allah langsung yang ditulis. Yang ditulis. Oke? Nah, pertanyaannya di situ ada kata dia dan kata kami. Dia itu Allah. Masa gini? Allah dia itu maksudnya menerangkan Nabi Muhammad kepada umatnya. Dia itu adalah Allah. Ya, tafsiran dari Al-Quran itu, ya. Itu kalau di Alkitab kepada umatnya. Kalau di Alkitab jelas, akulah Tuhan Alamu. Jelas aku, karena itu perkataan Allah langsung. Al-Quran juga ada itu Bang. Akulah Tuhan Allah. Akulah Tuhanmu Allah yang wajib kamu sembah, ada di Al-Quran. Ya.
Jadi ada yang perkaranya tadi yang disampaikan saudara saya Muslim, ketika waktu itu terjadi suatu perkara yang seperti yang harus dipahami umat manusia, ya. Kalau tentang Allah aku ada yang harus disembah juga ada. Jadi Al-Quran ini Bang, ya, yang saya bilang tadi itu ada kisahnya juga, ada firman perintahnya juga, ada setelah Nabi Muhammad jadi Rasul akan terjadi sebelumnya, akan terjadi sampai hari kiamat, segala macam itu diterangkan. Kisah sebelumnya aja ada juga, ya. Bang, ya. Sebelumnya apa Bang yang Anda tanyakan? Kisah sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul itu, kisah-kisah terdahulunya disampaikan melalui firman Allah kepada Jibril, kepada firman Allah itu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, ya. Kisah apa lagi? Baik kisah tentang Injil, kisah Taurat, kisah Zabur itu disampaikan juga melalui firman Allah, ya, kepada Jibril, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, ya.